Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah gaduh binatang ternak ini terus saja menjadi bahasan dan simpang siur hukumnya selalu menjadi bahan kajian para thalabatul ilmi, bahan musyawarah santri. Tapi apapun hasil kajiannya, praktek gaduh di desa itu tetap berlanjut. Lalu bagaimana sebenarnya hukum gaduh binatang ternak itu? Gaduh kambing atau sapi atau lainnya. Sebelum membahas hukum, ada baiknya kita pahami dulu gambaran atau praktek gaduh binatang ternak. Gambaran gaduh ternak adalah kita memelihara binatang ternak orang lain dengan imbalan anak dari ternak tersebut atau sekian persen dari hasil penjualan ternak tersebut. Atau begini, gambaran gaduh. 1. Pemilik ternak menyerahkan binatang ternaknya yang masih kecil kepada orang lain, seraya berkata, rawatlah kambing atau sapi ini, nanti setelah dijual hasilnya kita bagi 2. Atau pemilik ternak menyerahkan binatang ternaknya yang sudah besar dengan berkata, rawatlah kambing atau sapi ini, nanti anak pertama milik kamu, lalu anak kedua milik aku. Begitu seterusnya. Para pencinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, praktek seperti ini banyak kitab-kitab fikih yang memasukkannya dalam gambaran ijarah fasidah atau ju'ala fasidah. Jadi banyak kitab-kitab fikih yang memasukkan gaduh dengan gambaran tersebut. Ini sebagai gambaran dari ijarah fasidah atau ju'ala fasidah. Sebab memang ujrohnya tidak jelas. Di antaranya disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, walau qala syakhsun li akhara samin hadhihi syata masalan walakan nisfuha aw hataini ala anna laka ihdahuma lam yasihha dzalik. Jika ada seseorang berkata pada orang lain, lemokno wedhus iki wis, engko awamu entuk separuh. Kau utawa wedhus loro iki lemokno, engko sing situk wae sampean. Lah ngono iku ora sah. Juga disebutkan dalam Hasyiah Jamal, Hasyiah Bujairimi, dan lain-lain. Ibarat yang semisal dengan yang atas, yang tadi itu. Sehingga sebagian dari para ustadz ada yang coba utak-atik dengan mengeluarkan gambaran gaduh dari konsep ijarah atau ju'alah. Ada yang bilang begini, prakteknya maksudnya, kambing ini tolong kamu rawat, wis ngono tok, tanpa menyebut ujroh atau upah. Sehingga tidak ada akad ijarah atau ju'alah, hanya minta tolong merawat. Tapi nantinya setelah pemilik kambing ini mengambil ternaknya, ia langsung memberikan sebagian dari anak-anak ternak tersebut sebagai ungkapan terima kasih. Namun hal ini bisa terjadi dengan mulus bila mana sama-sama pengertian. Seandainya saja pemilik ternak tidak memberi apa-apa, maka pihak yang merawat tidak berhak menuntut apapun. Lah repotnya. Nah, alhamdulillah guru kita, Yai Salahuddin Munsif, menerangkan bahwa Syekh Ahmad Jabir Jubron waktu mengajarkan kitab Kifayatul Akhyar pada beliau, ini Syekh Ahmad Jabir Jubron menerangkan bahwa masalah gaduh ternak ini tidak apa-apa atau boleh dengan alasan lil hajat. Coba kita cermati alasan beliau, yaitu lil hajat. Berarti beliau sendiri sudah mengakui bahwa masalah gaduh ini sebenarnya ya seharusnya tidak sah sebab ada gharar, tidak jelasnya ujroh atau upah. Tapi menjadi boleh sebab masuk kategori lil hajat. Berarti beliau berani memasukkan masalah gaduh ternak ini dalam hal-hal yang diperbolehkan lewat jalur hajat. Sementara ini yang kita ketahui kan yang boleh lil hajat itu seperti akad musakoh atau ngedok kurma.
Sing upai ya ndak jelas, tapi boleh karena lil hajat. Tapi alhamdulillah ini kan, Syekh Ahmad Jabir Jubron terang-terangan berani memasukkan masalah gaduh dalam masalah-masalah yang diperbolehkan lil hajat, sehingga tidak perlu helah, tidak perlu memasukkan gaduh ini nyilihno binatang ternak utawa mek gur njaluk dirawat, sing keri-keri ini tidak jelas. Ketika ini boleh, berarti konsekuensi dari kesepakatan itu harus diikuti oleh kedua belah pihak. Tapi jangan tanya referensinya dari kitab apa ini, juz berapa, sebab ini kami dapatkan waktu ngaji. Istilahnya bitalaki. Jadi ya tidak ada ibarat, cuma kami mendengar dari guru kami, yaitu Kiai Salahuddin Munsif, bahwa waktu beliau ngaji Kifayatul Akhyar kepada Syekh Ahmad Jabir Jubron, itu ada keterangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang kurang berkenan, kurang setuju, atau ingin mengajukan pendapat, silahkan tulis dalam komentar. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.